jadi sore ini Kak Siva pengen ngobrol santai-santai aja nih. Kan Kakak istilahnya udah dokter ya, tapi mungkin sometimes Kakak merasa jenuh gitu ya Kak. Tapi ada orang di luar sana yang pengen di posisi Kakak gitu. Jadi kenapa enggak kita share mungkin pengalaman Kakak yang bisa jadi pelajaran untuk orang-orang. Boleh. Gimana step-step meraih yang kayak Kakak sekarang ini kan. Dulu Siva juga kayak gitu, ngelihat orang iya udah jadi dokter enak ya. Tapi gimana ya prosesnya, apa aku harus memang jadi orang yang sangat pintar dan jenius yang nilai rapornya selalu 9 untuk jadi dokter. Jadi ya boleh kan Kak share-share gitu. Oke. Kak, kalau Kakak dulu sendiri memang cita-citanya dokter atau disuruh orang tua sih sebenarnya? Awalnya memang disuruh orang tua tapi tidak memaksa. Kakak cari jurusan yang nggak ada pelajaran matematikanya. Kalaupun ada matematikanya, matematikanya itu matematika dasar, tambah kali kurang bagi. Iya. Cuma kayak gitu doang. Awal mulanya cuma karena itu. Passion kakak yang kakak punya cuma 2 pilihan, gitu. Jurusannya ke jurusan agama atau satu lagi jurusannya ke jurusan biologi. Sampai waktu kelas 3 itu kan lagi heboh-heboh tuh mau kuliah di mana, lanjut di mana kayak gitu kan. Terus kakak bilang sama orang tua kakak gini, "Mak, awak ngambil biologi aja ya," kayak gitu. Terus orang tua kakak bilang kayak gini, "Kamu kalau mau ngambil biologi tujuannya mau jadi apa?" kayak gitu. Ini bukan berarti jadi orang ngambil biologi itu nggak ada kerja, bukan itu maksudnya. Kakak pengen jurusan biologi? Jadi kakak pengen ngambil Unimed jurusan biologi karena kakak ngerasa cuma itu yang kakak bisa gitu. Yang lain-lain itu rasa kakak susah. Walaupun kita bisa pelajaran matematika, kimia, fisika, tapi kan kayaknya aku nggak di sini deh kayak gitu. Kakak mikir lagi apa yang bersangkutan dengan biologi. Terus ngambil kedokteran kayak gitu. Orang pasti mikir emang semudah itu ngambil kedokteran. Dalam hati kakak ya kalau misalnya kakak cuma bisanya itu doang, tentang pelajaran biologi doang ya kenapa enggak gitu. Dan itu pun dibilang belajar keras, enggak juga sih. Karena kakak kemarin sempat ikut jalur undangan meskipun pada saat itu kakak ikut juga UMB. Di zaman kakak itu UMB itu bukan mandiri. Tetap aja nanti uang SPP-nya sama kayak reguler. Oh gitu. Jadi pada saat itu kakak juga ngambil jurusan kedokteran juga dan ada 5 jurusan kalau nggak salah itu disuruh pilih. 3 diantaranya kakak pilih kedokteran tapi di luar kota semua. Satu Jadi cuma waktu zaman kakak bisa milih-milih kayak gitu banyak ya? Banyak. Terus habis itu kakak pada situ juga masih ragu. Waktu pada saya pertama kali daftar ke kampus itu uang pembangunannya itu dibilang pertama kali itu sebelum diberlakukannya UKT tunggal tuh 90 juta uang masuk. Uang per semesternya 2 juta. Orang tua kakak bilang kayak gini, kalau misalnya uang masuk 90 juta, ayah nggak sanggup kayak gitu. Jadi pada saat pengumuman itu ternyata di angkatan kakak untuk pertama kalinya diberlakukan Uang kuliah tunggal? Uang kuliah tunggal. Tapi iya. UKT-nya itu UKT 1 SPP ya udah cuma 1 aja gitu. Kalau kita kan sekarang apa? 5 ya? 5. Ada 5 tingkatan. 1 juta, 5 juta, 8 juta, 12,5. Ya. Nggak ada uang pembangunan, nggak ada. Pokoknya nggak ada yang lain-lain deh. Pokoknya murni cuma itu doang gitu. Jadi kalau misalnya 12,5 di semester, 1 tahun tuh 25 juta, wajar ya. Kalau kedokteran rata-rata memang kayak gitu. Jadi orang tua kakak setidaknya nggak langsung mengeluarkan habis 90 juta gitu loh. Kakak tuh selama sekolah tuh sebenarnya belajar sambil bermain kayak anak TK. Karena dari SD, SMP, SMA kakak nggak pernah dapat juara 1, 2, 3 tuh kakak nggak pernah. Kakak tuh paling cuma anak 5 besar, itu pun cuma sekali seumur hidup. Tapi selebihnya anak 10 besar doang. Kakak belajar sesuatu yang kakak suka. Harusnya nggak boleh gitu ya. Belajar yang kakak suka, makanya kakak dapat nilai ya dibilang memuaskan, ya memuaskan untuk diri kakak, tapi nggak memuaskan untuk keluarga. Dan prestasi yang kakak dapat tuh bukan prestasi sekolah umumnya. Kayak lomba-lomba apa segala macam, jadi yang kayak gitu-gitu yang kakak dapat Siva. Jadi karena dulu belajar sambil bermain ya, di mana kakak suka belajar, pelajaran kakak suka cuma itu kakak pelajarin. Begitu sampai di kedokteran tuh kayak ya ampun ini semua yang harus kubahas itu. Jadi kan kita punya kuliah pengantar, ada buku juga. Kuliah pengantar kita harus baca karena takut kan, di situ ada kayak soal-soal ujian di situ. Buku-buku juga banyak, tebal, itu kayak ya ampun harus sebanyak ini dibaca gitu. Tapi kakak pada situ karena lingkungan kita semua orang belajar, jadi kayak terpacu terus gitu, belajar dan belajar. Ya udah mau nggak mau nggak ada pilihan lain selain belajar kayak gitu. Belajar juga. Dan anehnya dulu mungkin karena kakak dulu stres, menjelang ujian H-3 kakak selalu pilek, flu. Selalu sampai kakak habis blok 21, sampai habis kedokteran itu. Tapi sebelum koas ya. Hampir setiap kali mau ujian pasti batuk pilek.
Bukan batuk, pilek doang. Pilek. Jadi kayak rinitisnya kumat kayak gitu. Di situ kakak baru tahu kalau kakak tuh kalau lagi stres itu semua tubuh kakak tuh jadi ikutan sakit. Dan mungkin beberapa orang banyak juga yang kayak gitu, agak goyang ya. Ngeri. Terus Kak, kalau sistem belajar Kakak sendiri gimana? Kakak tuh baru tahu tipe belajar visual, audio, kinestetik ya. Taunya tuh pas kakak pertama kali kuliah di kedokteran. Jadi kakak tuh tipe orang yang kakak nggak bisa dengerin orang tuh dulu baru kakak belajar, nggak bisa. Jadi ada tipe orang yang dulu dengerin dulu baru belajar kan? Iya. Ada yang dengerin sambil dengerin musik, sambil dengerin murotal, nggak bisa. Jadi kakak tuh harus tipe orang visual. Di situ kakak baru sadarin kakak harus belajar sendiri dulu. Baca buku dulu, kakak lihat video-video animasi, begitu kakak paham baru kakak pada saat mendengarkan orang lain, oh nyambung. Kebanyakan kakak lihat orang-orang yang belajar sambil dengerin audio atau dia bisa belajar sama orang lain tuh menurut kakak tuh orang hebat kayak gitu. Dalam keadaan ribut, dalam keadaan yang dia nggak tahu apa-apa, pada saat orang menjelaskan dia bisa paham langsung. Kakak nggak bisa kayak gitu. Jadi dulu kakak bisa belajar kayak model audio, tapi sejak masuk kedokteran kakak merasa suara tuh mengganggu kakak sehingga kakak nggak bisa belajar dalam keadaan siang hari. Jadi kakak selalu belajar tengah malam, abis sholat isya belajar. Dan kadang kan kalau misalnya buku yang kita suka kita nggak terasa kan ya, tau-tau udah jam 12 malam, tau-tau udah jam 1 malam kayak gitu. Jadi kadang-kadang ilmu tuh unik, semakin kita pelajarin kita semakin nggak jumpa dasarnya. Kalau dikatakan ilmu berkah itu kita bakal terus mau ingin belajar yang kita pelajarin berkah, kita bisa menjelaskan ke orang lain dan ilmu yang kita bisa sampaikan tuh paham di orang itu kayak gitu. Kadang-kadang kan ada yang belajar untuk dia aja, tapi kadang-kadang ya kalau husnuzonnya kita mungkin dia susah menjelaskan untuk orang lain. Tapi bagi teman-teman yang mau tahu gimana sih sebenarnya belajar audio visual itu, tipe-tipe belajar sih udah bikin videonya. Oh, udah ada. Jadi bagi teman-teman yang kepo silahkan kepoin playlist Siva tentang tips belajar juga. Maksudnya tipe-tipe belajar. Kakak kan dulu pasnya bikin skripsi ya. Di kedokteran kita masih bikin skripsi. Itu nggak punya tantangan sendiri nggak? Karena baik juga mahasiswa kedokteran yang lama menuju koasnya gara-gara belum selesai skripsi. Jadi waktu pas kakak udah habis blok lah ya, semua isi bloknya semua 21. Waktu pas skripsi itu kakak dapat 2 dosen pembimbing yang spesialis. Jadi kan kalau kita kan sebenarnya satu dokter dosen kampus yang struktural yang S2, satu lagi spesialis kayak gitu kan untuk teorinya. Nah kalau kakak malah dapat 2 sehingga itu tuh sama-sama sibuk beliau itu di rumah sakit bolak-balik susah nemuinnya. Jadi jadi setiap sholat itu nggak pernah tinggal ngedoain 2 dosen tersebut. Ya Allah bantu, ya Allah bantu, ya Allah. Tapi gigih sebenarnya. Skripsi itu dia kayak ada fase di mana di awal cepat, pertengahan malas atau nge-stopping kayak gitu. Terus habis itu waktu pas di akhirnya jadi menggebu-gebu. Dan kakak juga ngerasain kayak gitu. Pas di awal kakak kerjain semua, pas segala macam di saat teman-teman kakak belum ada yang ngerjain skripsi, kakak udah ngerjain. Atau misalnya baru awal kayak gitu kan. Kakak udah bikin ide, udah bikin gimana ya nanti nih ya skripsi mau dibuat. Dan kakak punya motivasi sendiri karena kakak anak pertama harus bisa selesai cepat kayak gitu. Selesai cepat dan alhamdulillah dengan dilema dan sana sinilah pokoknya kalau kita bilangnya, dan dirasakan sama semua mahasiswa. Alhamdulillah akhirnya kakak bisa sidang urutan kedua pertama. Ya, jadi pertama ada teman kakak, beda berapa hari kemudian atau 1 bulan yang gitu baru kakak baru selanjutnya teman-teman yang lain. Berarti nggak pakai drama nangis ya karena kesusahan skripsi? Nangis juga sampai kakak tuh di laptop, ya Allah ini kok lama kali selesainya gitu, karena kakak tuh mau skripsi kakak itu bagus. Banyak referensi, jadi referensi kakak di antara semua teman kakak itu banyak 100 lebih bukan 100 sampai 200 apa kalau nggak salah. Oke guys, mungkin itu aja sharingan dari Syifa dan Dokter Hedia. Makasih dokter. Nanti kapan-kapan ini kan cerita pengalaman kakak. Ntar kapan-kapan kita buat video edukatif tentang permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi kita bisa sharing ilmu, terus habis itu diaplikasikan ke masyarakat atau masyarakat seluas-luasnya kayak gitu. Sebisa mungkin video-video yang Syifa isi itu maunya kita tuh harus memberantas mitos yang ada tentang kesehatan yang ada di masyarakat. Ya, tungguin video kita selanjutnya. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe YouTube channel ini. Karena Syifa udah banyak bikin playlist kah sebenarnya. Jadi next kita akan bikin banyak video lagi. Bagi teman-teman yang ingin selalu update silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi setiap Syifa Kennedy upload video baru. Dadah. Assalamualaikum. Yuk
download aplikasi Uma di Play Store atau App Store dan jangan lupa follow Shiva ya. Shiva banyak bagian konten eksklusif di sana. Ditunggu.